Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Dewahyuni dari Prodi Teknik Lingkungan NIM 104221009. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode maju pada metode numerik. Sebentar, saya akan membuka file saya. Berikut soal yang sudah saya buat. Debit aliran pada waduk embung Tembak Boyo diketahui sebesar 3,5 meter kubik per second. Waduk ini memiliki keliling basah sebesar 2.900 meter dan luas area tampungan sebesar 78.000 meter kuadrat. Koefisien kekasaran Manning pada waduk ini adalah 0,020. Waduk embung Tembak Boyo terletak pada posisi yang direpresentasikan dengan fungsi fx sama dengan 6x kuadrat plus 6x min 12 dibagi 2x plus 1. Tentukan kemiringan dasar saluran pada waduk embung Tembak Boyo pada selang waktu 3 second hingga 7 second dengan H sama dengan 0,16 meter. Dari soal di atas, kita dapat mengetahui data-data berikut. Luas sebesar 78.000 meter kuadrat, keliling basah 2.900 meter, koefisien kekasaran Manning 0,020, dan fungsi X 6X kuadrat plus 6X min 12 dibagi 2X plus 1. Kemudian ada batas bawah yang direpresentasikan dengan A sebesar 3, batas atas direpresentasikan dengan B sebesar 7, nilai H 0,16, dan untuk mencari N kita dapat menggunakan rumus B dikurangi A dibagi H, sama dengan 7 dikurangi 3 dibagi 0,16 sehingga didapatkan 25. N ini menunjukkan banyaknya iterasi yang harus kita lakukan. Kemudian ada fungsi eksak, yaitu 12x kuadrat ditambah 12x ditambah 30 dibagi 2x plus 1 kuadrat. Kemudian ada fungsi aksen numerik sama dengan fx plus h min fx dibagi h, atau fungsi x plus h dikurangi fungsi x dibagi h. Berikut jawabannya. Nah, di sini terdapat penjabaran dari turunan pertama menggunakan metode eksak. Nah, ini merupakan fungsi awal, yaitu 6x kuadrat plus 6x min 12 per 2x plus 1. Berdasarkan persyaratan penurunan pertama menggunakan aturan kalkulus, karena ini bentuknya pembagian, ini kan bentuknya pembagian, sehingga kita harus memisalkan U dan V. Yang di atas saya misalkan dengan U dan yang penyebutnya itu saya misalkan dengan V. Kemudian
Untuk fungsi eksaknya, rumusnya sebagai berikut. U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Dengan seperti itu, kita dapat menjabarkan nilai-nilainya. Turunan dari 6x kuadrat plus 6x min 12 adalah 12x plus 6 dikali 2x plus 1. V-nya tidak perlu kita turunkan. Dikurangi 6x kuadrat plus 6x min 12 dikali turunan dari V kali dengan turunan dari V, yaitu 2 dibagi dengan 2x plus 1 kuadrat, sehingga diperoleh nilai 12x kuadrat ditambah 12x plus 30 per 2x plus 1 kuadrat. Nah, sebelum mencari kemiringan dasar saluran pada waduk embung Tambak Boyo, maka kita perlu melakukan iterasi untuk mencari kecepatan terlebih dahulu menggunakan metode numerik dengan selisih maju. Fungsi posisi diturunkan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan turunan pertama untuk memperoleh nilai kecepatan. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini kita perlu melakukan iterasi sebanyak 25 dengan nilai X kita awali dengan 3 karena batas bawahnya tadi adalah 3. Dari iterasi sampai 25 ini kita dapat memperoleh batas atas itu sebesar 7. Kemudian kita masukkan nilai 3 tadi, terus kita peroleh X plus H. X plus H itu kita peroleh dari nilai 3, nilai X ini ditambah dengan H sebesar 0,16, sehingga didapatkan 3,16. Selanjutnya, fungsi X didapatkan dari substitusi nilai X ini pada fungsi ini. Nah, nilai X itu nanti akan disubstitusikan ke fungsi X sama dengan 6x kuadrat plus 6x min 12 dibagi 2x plus 1. Sehingga didapatkan nilai 8,571429. Kemudian fungsi X plus H itu didapatkan dari substitusi nilai X plus H pada fungsi yang tadi, sehingga didapatkan nilai 9,135738. Kemudian untuk F aksen numerik itu didapatkan dengan menyubstitusikan nilai X ini, nilai 3 ini, pada fungsi fx numerik, yaitu fungsi X plus H dikurangi fungsi X dibagi dengan H. Sehingga diperoleh nilai 3,526932. Selanjutnya ada fungsi aksen eksak. Fungsi aksen eksak ini didapatkan dari substitusi nilai X, nilai 3 ini di fungsi ini. Fx eksak 12x kuadrat plus 12x ditambah 30 dibagi 2x plus 1 kuadrat.
sehingga didapatkan nilai 3,551020. Kemudian kita mencari galat. Nah, galat ini diperoleh dari nilai pengurangan mutlak dari fx aksen numerik dengan f aksen eksak, sehingga didapatkan 0,024088. Kemudian setelah itu kita bisa mencari rata-rata kecepatan. Nah, rata-rata kecepatan itu direpresentasikan dari nilai f aksen numerik yang berwarna biru ini. Ini kita jumlahkan semua, lalu kita bagi dengan banyaknya data yang di sini, sehingga didapatkan 3,251772 meter per second. Kemudian, untuk galat juga dilakukan seperti tadi. Untuk rata-rata galatnya itu, didapatkan dengan penjumlahan seluruh nilai galat ini dibagi dengan banyaknya data yang ada di sini. Banyaknya data di sini adalah 26. Karena dimulai dari 0. 0 sampai 25 ini menunjukkan bahwa terdapat 26 data. Oke, lanjut. Berikut merupakan sampel perhitungan yang telah saya lakukan pada kertas coretan. Kita bisa ngambil sampel perhitungan dari iterasi ke-0 dengan nilai X 3. X plus H, 3 plus 0,1, 6 sama dengan 3,16 yang tadi. Kemudian untuk mencari fungsi X, kita dapat menyubstitusi nilai X 3 itu ke fungsi ini, sehingga didapatkan nilai 8,571429. Kemudian untuk mendapatkan fungsi X plus H itu, kita bisa menyubstitusi nilai X plus H ke dalam fungsi ini. Sehingga 6 dikali 3,16 kuadrat ditambah 6 kali 3,16 dikurang 12 dibagi 2,316 ditambah 1. Sehingga didapatkan 9,135738. Untuk nilai fungsi aksen eksak juga seperti itu. Kita melakukan substitusi nilai X, nilai 3 ini, ke dalam fungsi ini nih. Sehingga kita peroleh nilai 3,551020. Untuk nilai galatnya sendiri, kita dapat memperolehnya dari mutlak F aksen numerik dikurangi F aksen eksak, sehingga diperoleh nilai 0,024088. Nah, untuk rata-rata kecepatan, kita dapat memperolehnya dari sigma atau jumlah seluruh data fx numerik di atas dibagi banyaknya data, yaitu 26, sehingga diperoleh nilai 3,251772 meter per second. Dan bisa kita bulatkan menjadi 3,252 meter per second. Untuk rata-rata galat dapat diperoleh dari jumlah total galat dibagi jumlah atau banyaknya data, yaitu 26, sehingga diperoleh rata-rata galat sebesar 0,00853 atau sebesar 0,85%. Nah, galat sebesar 0,85% ini termasuk dalam kategori galat yang kecil, sehingga bisa disimpulkan bahwa fungsi aksen perhitungan numerik dengan perhitungan eksaknya itu tidak berbeda jauh.
Setelah itu, kita bisa mencari kemiringan dasar saluran dengan menggunakan rumus Manning. Pada mekanika fluida, kita mempelajari cara untuk mendapatkan nilai kemiringan dasar saluran menggunakan rumus Manning. Bagaimana sih rumus Manning itu? Rumus Manning itu bisa kita peroleh dengan kecepatan sama dengan 1/n dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah, di mana nilai N ini merupakan koefisien kekasaran Manning sebesar 0,020. Kemudian R ini merupakan jari-jari hidrolis yang berasal dari nilai A dibagi P. A ini merupakan luas, dan P ini merupakan keliling basah. Dan S ini menunjukkan kemiringan dasar saluran yang akan kita cari. Oke. Dari perhitungan di atas, kita sudah mengetahui kecepatan rata-rata sebesar 3,252 meter per second. Kemudian, kita perlu mencari jari-jari hidrolis atau R dengan memasukkan rumus ini. A per P, luas dibagi keliling basah. Kita masukkan aja nilai yang tadi yang ini ke rumus A per P. Sehingga didapatkan nilai jari-jari hidrolisnya itu 26,90 meter. Setelah itu, tinggal kita substitusi semuanya. Kita substitusi ini. Nilai kecepatannya itu tadi kan 3,25 meter per second. Sama dengan 1 dibagi N. 1 dibagi 0,020. Ini merupakan koefisien kekasaran Manning. Dikali R, jari-jari hidrolis dipangkatkan 2/3. Jari-jari hidrolisnya tadi berapa? Jari-jari hidrolisnya tadi 26,90 meter. Dikali dengan S. S ini yang mau kita cari. S pangkat 1/2. Sehingga kita dapatkan nilai S-nya itu sebesar 5,248 kali 10 pangkat min 5 meter. Kita dapat mencari S ini dari pindah ruas. Oke. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kecepatan aliran rata-rata sebesar 3,252 meter per second dengan rata-rata galat 0,85% menghasilkan kemiringan dasar saluran pada waduk embung Tambak Boyo sebesar 5,248 kali 10 pangkat min 5 meter. Demikian presentasi yang dapat saya tampilkan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.